Kristia dan kawan-kawan. Di video kali ini, kami dari kelompok 6 analisis perilaku konsumen akan mempresentasikan materi mengenai attitudes and influencing attitudes atau sikap dan pengaruh dari sikap. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan, yang pertama ada Francisca Alvenda Mariana dengan NIM 19098. Kemudian ada saya sendiri, Wuring Haningtyas dengan NIM 19103. Ada Yasinta Linda Umbung dengan NIM 19112. Ada Hiswara Hirabismaka dengan NIM 19117. Dan juga ada Patrick Japanuni dengan NIM 19118. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari di bab ini? Di bab ini kita akan pelajari 4 subtopik, yaitu yang pertama ada definisi sikap dan perannya dalam perilaku konsumen, yang kedua ada komponen-komponen sikap, kemudian strategi perubahan sikap dikaitkan dengan setiap komponen sikap, dan peran sumber pesan, daya tarik, dan struktur pada sikap. Yuk, langsung saja kita mulai. Definisi sikap. Sikap adalah cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak terhadap beberapa aspek lingkungannya. Sikap merupakan proses dari motivasi, emosional, persepsi, dan kognitif sehubungan dengan beberapa aspek lingkungan kita. Ini adalah kecenderungan yang dipelajari untuk merespon dengan cara yang konsisten, menguntungkan, atau tidak menguntungkan sehubungan dengan objek tertentu. Sikap memiliki 3 komponen, yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. Merek dan organisasi dapat mempengaruhi perilaku konsumen dengan mengubah sikap. Sebagai contoh, avocado atau alpukat pada zaman dahulu tidak populer dan laku di Amerika Serikat karena nama aslinya dahulu ahuket yang berarti testis dianggap menjadi tabu. Oleh karena itu, ahuket namanya diubah menjadi avocado. Dengan mengubah nama, tentunya buah tidak dianggap lagi menjadi negatif seperti yang pernah diklaim dari cerita rakyat, sehingga alpukat laku di pasaran. Faktor lain yang menyebabkan alpukat laku di pasaran yaitu karena ada tukang pos yang bernama Rudolf Hass mengubah suatu pohon menjadi pohon avocado Hass yang dipatenkan. Pohon ini menghasilkan buah berkualitas tinggi sehingga diadopsi cepat oleh petani lainnya. Dengan banyaknya petani yang menanam avocado Hass, produksi meningkat sehingga banyak warga Amerika Serikat yang mengkonsumsi alpukat. Komponen dan manifestasi sikap. Pada figur 11 setiap 1 akan berguna untuk mempertimbangkan sikap yang memiliki 3 komponen, yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. Komponen dan manifestasi sikap terdiri dari stimuli produksi, situasi, gerai retail, penjualan personal, iklan, dan objek sikap lainnya. Dengan komponen afektif merupakan manifestasi komponen emosi atau perasaan tentang atribut tertentu atau objek keseluruhan. Komponen kognitif merupakan manifestasi komponen keyakinan tentang spesifik atribut secara keseluruhan. Komponen perilaku yaitu niat perilaku sehubungan dengan spesifik atribut atau seluruh objek. Ketiga komponen sikap tersebut akan menentukan sikap keseluruhan orientasi ke arah objek. Komponen kognitif merupakan komponen yang terdiri dari keyakinan konsumen tentang suatu objek. Untuk sebagian besar objek sikap, orang memiliki sejumlah keyakinan. Contohnya, keyakinan pada produk AMP, mereka percaya bahwa yang pertama, populer di kalangan konsumen muda. Yang kedua, memberikan konsumen banyak energi. Yang ketiga, mengandung banyak vitamin. Yang keempat, harga bersaing dengan minuman energi lainnya. Yang kelima, dibuat oleh perusahaan yang berorientasi pada olahraga. Logika model sikap multi-atribut. Dalam komponen kognitif, semakin positif keyakinan yang diasosiasikan dengan suatu merek, semakin positif setiap keyakinan dan semakin mudah bagi individu untuk mengingat keyakinan, maka akan semakin baik kognitif secara keseluruhan komponen dianggap. Logika ini mendasari apa yang dikenal sebagai model sikap multi-atribut. Model sikap multi-atribut versi model sederhana rumusnya yaitu AB sama dengan sigma
dari I-1 sampai N dikali XIB. AB adalah sikap konsumen terhadap merek tertentu B. XIB adalah keyakinan konsumen tentang kinerja merek B pada atribut I, dan N adalah jumlah atribut yang dipertimbangkan. Sikap multi-atribut versi model angka ideal, yaitu rumusnya AB sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dikali WI dikali mutlak II min XIB. AB adalah sikap terhadap merek B, W adalah minat yang dilampirkan konsumen pada atribut I, II adalah performasi ideal pada atribut I, XI adalah keyakinan konsumen tentang kinerja merek B pada atribut I, dan N adalah jumlah atribut yang dipertimbangkan. Komponen afektif merupakan perasaan atau reaksi emosional terhadap suatu objek. Sebagai contoh, pernyataan Diet Coke rasanya buruk dan Diet Coke tidak baik untuk kesehatan Anda. Ini tentunya menyiratkan reaksi afektif yang negatif terhadap produk tersebut. Dalam komponen Afektif, pemasar harus mempertimbangkan desain, mulai dari penampilan, penginderaan, dan pengalaman. Sebagai contoh, iPhone adalah produk dengan daya tarik estetika tinggi, merupakan bentuk dari reaksi afektif konsumen dengan melampaui asosiasi fungsionalitas kognitif. Contoh yang lainnya yaitu iklan Marvin Windows menunjukkan produk dengan daya tarik estetika yang tinggi. Selanjutnya, dalam reaksi afektif terhadap produk tertentu dapat bervariasi menurut situasi dan individu. Sebagai contoh, iklan Swanson pada ilustrasi 11-2 adalah contoh iklan afektif yang cenderung akan menimbulkan reaksi emosional terhadap sejumlah keterangan seperti bersyukur. selanjutnya komponen perilaku. Dalam konteks konsumen, komponen perilaku ini merupakan kecenderungan konsumen untuk merespon suatu produk atau jasa. Komponen perilaku ini memberikan kecenderungan respon atau niat perilaku. Nah, dalam komponen perilaku ini terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan langsung, yaitu dilakukan dengan bertanya langsung pada konsumen mengenai niat mereka untuk beli suatu produk. Yang kedua, pendekatan tidak langsung, yaitu dengan mengajukan pertanyaan tidak langsung, seperti memperkirakan perilaku orang lain yang mirip dengan diri mereka sendiri. Ketiga komponen sikap ini cenderung konsisten, artinya apabila terdapat suatu perubahan pada salah satu komponen, maka akan menghasilkan perubahan pada komponen lainnya. Nah, kecenderungan ini menjadi dasar bagi sejumlah besar strategi pemasaran. Ketiga komponen sikap tersebut memang cenderung konsisten, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dapat terjadi ketidakkonsistenan. Nah, di sini terdapat 6 faktor ketidakkonsistenan, yaitu yang pertama ada kurangnya kebutuhan, kemudian kurangnya kemampuan, sikap relatif, sikap ambivalensi, keyakinan dan pengaruh yang lemah, dan pengaruh interpersonal dan situasi. Selanjutnya, strategi perubahan sikap. Yang pertama, mengubah komponen kognitif. Hal ini dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, dengan mengubah keyakinan. Hal ini dilakukan dengan memberikan fakta atau pernyataan tentang kinerja produk. Contohnya adalah iklan Morningstar yang mengajak konsumen ketika sarapan untuk mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, yaitu dengan produknya sosis berbahan dasar tumbuhan. Untuk para vegetarian, strategi kognitif yang kedua yaitu menggeser keyakinan kepentingan. Strategi ini dilakukan oleh pemasar untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya produk tersebut. Misalnya adalah pada iklan General Motors yang menggunakan layanan OnStar dengan memperkenalkan aplikasi smartphone OnStar Guardian untuk meningkatkan keamanan. Fungsi dari OnStar ini adalah digunakan untuk memanggil layanan cepat tanggap saat terjadi kecelakaan, sehingga dapat memberikan layanan keselamatan yang lebih tinggi kepada konsumen. Strategi yang ketiga yaitu menambah keyakinan. Hal ini dapat dilakukan oleh pemasar untuk menambah keyakinan konsumen akan produk tersebut.
Misalnya, pemasar menunjukkan kelebihan dari buah delima dengan penelitian baru yang menunjukkan bahwa buah delima ini ternyata dapat membantu memperlambat penuaan dan dapat menetralisir radikal bebas. Strategi yang keempat yaitu mengubah idealisme. Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memproduksi produk yang ramah lingkungan. Contohnya adalah pada perusahaan Starbucks yang menggunakan cup berbahan dasar ramah lingkungan dan menyediakan tumbler sehingga mengurangi sampah plastik. Strategi perubahan sikap yang kedua adalah mengubah komponen afektif. Untuk mengubah komponen afektif dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan pengkondisian klasik. Cara ini dapat dilakukan dengan memasangkan merek dengan stimulus lain yang memunculkan perasaan atau reaksi positif. Contohnya adalah pada iklan Tokopedia yang menghadirkan BTS dengan musiknya untuk menarik konsumen. Yang kedua, pengaruh terhadap iklan atau situs web. Iklan yang ditampilkan kepada konsumen akan mempengaruhi perasaan konsumen atau menghadirkan reaksi bagi konsumen. Untuk itu, pemasar perlu berhati-hati dalam membuat iklan. Iklan yang diciptakan harus menginformasikan produk dengan sesuai. Iklan yang diciptakan tidak boleh menimbulkan perasaan negatif dari konsumen, misalnya perasaan jijik. Hal ini dikarenakan konsumen akan menghindari iklan tersebut. Strategi yang ketiga yaitu pengaruh eksposur belaka. Iklan dapat mengubah komponen afektif dari sikap terhadap merek tanpa mengubah keyakinan struktur jika iklan itu sendiri menimbulkan tanggapan positif dari konsumen. Contohnya adalah iklan Sherwin Williams dengan eksposurnya yang menarik konsumen. Baik, saya akan menjelaskan mengenai ubah komponen perilaku konsumen. Jadi, ubah komponen perilaku di sini adalah suatu kecenderungan untuk menanggapi dengan tingkah laku tertentu terhadap suatu objek atau aktivitas, khususnya itu pada perubahan penggunaan atau pembelian suatu barang oleh konsumen. Di sini saya mengambil contoh minuman ringan diet yang dinamakan dengan Slim Tea. Jadi minuman ringan diet Slim Tea ini rasanya itu manis, akan tetapi meskipun rasanya manis, masih banyak konsumen yang tidak menyukai rasa manis, makanya tidak membeli produk Slim Tea tersebut. Hal ini meskipun minuman diet ini terbuat dari pemanis buatan ataupun sebaliknya, adapun konsumen yang sama mungkin menerima minuman diet tersebut. Yang berikutnya tuh perilaku juga dapat mengarah langsung ke komponen afeksi, kognisi atau keduanya berjalan secara bersamaan. Jadi konsumen sering mencoba merek atau jenis baru dengan harga barang yang murah tanpa adanya pengetahuan sebelumnya atau memengaruhi. Berikutnya, individu dan situasi karakteristik yang mempengaruhi perubahan sikap. Jadi di sini perubahan sikap itu ditentukan oleh faktor individu dan situasional serta pemasaran aktivitas. Jadi faktor individu di sini meliputi berikutnya individu dan situasi selanjutnya the elaboration likelihood model atau suatu model kemungkinan elaborasi. Jadi elemen-elemen ini diuraikan dan digabungkan menjadi evaluasi keseluruhan pada perubahan sikap yang tinggi. Yang berikutnya itu resistensi konsumen terhadap persuasi. Jadi konsumen tidak pasif terhadap upaya persuasi. Sebaliknya, konsumen sering skeptis atau karakteristik individu dan menolak persuasi. Jadi juga konsumen sering menyimpulkan bahwa maksud pengiklan dan menanggapinya itu sesuai dengan dugaan niat menjual suatu produk tertentu. Misalnya atau contohnya itu iklan terbaru untuk American Pistachio Growers menyatakan tuh bahwa semua makanan ringan itu cocok dengan bir. Yang berikutnya itu karakteristik komunikasi mempengaruhi pembentukan sikap dan diubah.
Jadi pada bagian ini kami menjelaskan teknik komunikasi yang dapat digunakan untuk membentuk dan mengubah sikap jelas seperti semua aspek perilaku konsumen, individu dan situasional karakteristik berinteraksi dengan fitur komunikasi untuk menentukan efektivitas. Berikutnya kredibilitas sumber. Jadi kredibilitas sumber tadi itu dapat mempengaruhi persuasi dalam berbagai situasi. Pertama tuh sumber yang kredibel dapat meningkatkan sikap ketika kita tidak memiliki kemampuan atau motivasi untuk membentuk penilaian langsung atas kinerja produk serta perbedaan budaya juga dapat mempengaruhi kredibilitas tersebut. Jadi hal ini lebih merupakan proses keterlibatan rendah. Kedua tuh sumber yang kredibel dapat meningkatkan pemrosesan dan penerimaan pesan. Bahkan sumber ahli dapat meningkatkan sikap dalam beberapa pengaturan keterlibatan tinggi sebagai akibat dari relevansi keputusan yang mereka rasakan. Jadi di dalam kredibilitas sumber ini perbedaan budaya juga dapat berperan. Misalnya itu konsumen Thailand lebih dipengaruhi oleh sumber ahli daripada konsumen Kanada. Jadi konsumen Thailand ini lebih menghindari risiko dan lebih cenderung tunduk pada otoritas sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap sumber eksternal. Berikutnya, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas sumber apapun adalah jika konsumen percaya bahwa firma membayar sumber untuk pengesahannya. Hal ini terutama relevan untuk selebritas dan atlet yang dibayar dalam jumlah besar untuk pengesahan mereka. Misalnya itu sekarang selebriti banyak digunakan dalam periklanan. Yang berikutnya di sini saya mengambil contoh itu iklan L'Oreal. Jadi iklan L'Oreal ini sangat jelas menargetkan pasar etnis yang sangat sedang berkembang saat ini di Amerika Serikat. Jadi iklan L'Oreal ini juga menurut kelompok kami itu bagaimana ikatan selebritis etnis semakin meningkat umumnya di Amerika Serikat sebagai cara untuk menargetkan subkultur etnis di negara Amerika Serikat. Adapun sumber selebriti efektif karena berbagai alasan. Yang pertama tuh perhatian, yang kedua sikap terhadap iklan yang mereka promosi, yang ketiga tuh dapat dipercaya, yang keempat keahlian, yang kelima aspek aspirasi, dan yang terakhir tuh pemindahan makna. Seperti yang disarankan oleh poin terakhir, efektivitas seorang selebriti endorser secara umum dapat ditingkatkan dengan mencocokkan citra selebriti dengan kepribadian produk dan konsep diri aktual atau yang diinginkan dari pasar sasaran. Salah satu resikonya adalah overexposure. Jika seorang selebriti mendukung banyak produk, reaksi konsumen mungkin menjadi kurang positif. Dengan demikian, pemasar mungkin mempertimbangkan untuk membatasi jumlah produk yang didukung oleh selebriti mereka. Di bawah ini adalah matching endorser with product and target audience. Yang pertama, target audience, actual or ideal self concept, lalu image of the endorsed, lalu yang terakhir image of the product. Tiga hal ini saling berkaitan sehingga tidak bisa dipisahkan. Sponsorship. Sponsorship perusahaan yang memberikan dukungan finansial untuk acara seperti olimpiade atau konser adalah salah satu aktivitas pemasaran yang berkembang pesat dan industri bernilai miliaran dolar. Contoh lain adalah sponsor Coke atau Coca-Cola untuk Piala Dunia FIFA. Potensi untuk menghasilkan niat baik dalam sponsorship olahraga sangat tinggi di kalangan penggemar fanatik. Ketidakcocokan dapat menghasilkan reaksi konsumen seperti reaksi negatif juga. Lalu appeal karakteristik. Yang pertama, fear appeals atau daya tarik rasa takut. Daya tarik rasa takut menggunakan ancaman konsekuensi negatif jika sikap atau perilaku tidak diubah. Daya tarik rasa takut telah dipelajari terutama dalam hal ketakutan fisik. Tetapi ketakutan sosial juga digunakan dalam iklan. Tugas ini sulit karena individu merespons secara berbeda terhadap ancaman. Dengan demikian, iklan mengancam yang sama mungkin tidak menimbulkan rasa takut pada satu individu atau kelompok,
dan tingkat ketakutan yang tinggi pada yang lain. Daya tarik rasa takut sering dikritik sebagai tidak etis. Perhatikan ilustrasi. Apakah iklan Departemen Transportasi AS ini merupakan penggunaan yang efektif dari daya tarik rasa takut? Lalu yang kedua, humorous appeals. Daya tarik humoris hampir di ujung spektrum yang berlawanan dari daya tarik rasa takut adalah daya tarik yang lucu. Berikut ini adalah penggunaan humor yang efektif. Sneaker menampilkan Betty White yang merengek selama pertandingan sepak bola. Sebelum makan bar Snickers yang ditawarkan oleh seorang teman, dan kemudian kembali menjadi dirinya sendiri. Iklan Betty White klasik dan memulai kampanye Snickers yang masih dimainkan. Meskipun umumnya humor direkomendasikan agar relevan, perusahaan telah berhasil menggunakan humor yang hanya terkait dengan produk. Comparative ads. Comparative ads merupakan iklan perbandingan yang membandingkan fitur atau manfaat dari dua atau lebih merek. Harus mengikuti pedoman yang pertama, sangat efektif untuk mempromosikan merek baru atau merek yang kurang dikenal. Kedua, akan lebih efektif jika klaimnya didukung oleh sumber yang kredibel. Ketiga, karakteristik audiens, terutama loyalitas merek yang terkait dengan merek sponsor sangat penting. Yang keempat, lebih efektif dengan kategori stagnan. Dan yang terakhir, perhatian harus digunakan dengan iklan komparatif. Nah, contohnya di sini, Samsung membandingkan model spesifik cerdasnya dengan model iPhone apapun. Nah, dalam iklan Samsung yang seperti gambar ini, yaitu Samsung Galaxy S3, Samsung membandingkan spesifikasi yang dimiliki oleh Galaxy S3 dengan produk iPhone, spesifikasinya iPhone 5. Yang berikutnya, emotional appeals. Iklan emosional dirancang untuk memperoleh respon afektif positif. Iklan emosional dapat meningkatkan persuasi dengan meningkatkan yang pertama, perhatian dan pemrosesan terhadap iklan. Yang kedua, rasa suka terhadap iklan. Yang ketiga, kesukaan produk melalui pengkondisian klasik. Dan yang terakhir, kesukaan produk melalui proses keterlibatan tinggi. Contohnya ini iklan pentil dengan tema You Can Shine. Iklan pentil ini mengambil pesan kekuatan hati seorang gadis tunarungu yang berhasil memenangkan lomba alat musik biola. Yang berikutnya, value expressive versus utilitarian appeals. Nah, daya tarik nilai ekspresif, dia tuh membangun kepribadian untuk produk, sedangkan daya tarik utilitarian melibatkan menginformasikan konsumen tentang satu atau lebih manfaat fungsional yang penting bagi pasar sasaran. Daya tarik utilitarian paling efektif untuk produk fungsional, dan daya tarik ekspresi nilai paling efektif untuk produk yang dirancang untuk meningkatkan citra diri. Yang berikutnya, message struktur karakteristik. Itu ada dua. Yang pertama ada pesan satu sisi, yaitu pesan yang mendukung posisi yang dianjurkan oleh pembuat pesan. Misalnya, apakah mendukung atau menolak saja. Yang kedua ada pesan dua sisi, yaitu menyajikan hal-hal yang pro dan kontra dari posisi yang dianjurkan. Pesan dua sisi umumnya lebih efektif dari pesan satu sisi dalam mengubah sikap yang dipegang teguh, karena salah satu alasannya karena tidak terduga dan meningkatkan kepercayaan konsumen pada pengiklanan. Ada berbagai jenis bingkai pesan, dan jenis bingkai pesan mempengaruhi apakah pembingkaian positif atau negatif yang lebih baik. Yang berikutnya, segmentasi pasar dan strategi mengembangkan produk berdasarkan sikap. Yang pertama, segmentasi. Program pemasaran harus dibangun berdasarkan kebutuhan unik setiap segmen pasar. Pentingnya berbagai atribut adalah salah satu cara untuk mendefinisikan kebutuhan pelanggan untuk produk tertentu. Pemasar perlu mengetahui pentingnya konsumen melekat pada berbagai fitur produk atau layanan. Hal ini memungkinkan konsumen untuk mencari manfaat yang sama untuk dikelompokkan ke dalam segmen-segmen. Yang berikutnya ada pengembangan produk. Tingkat kinerja yang ideal menunjukkan tingkat kinerja yang diinginkan konsumen dalam memuaskan kebutuhan tersebut.
tingkat ideal kinerja dapat memberikan pedoman yang berharga dalam mengembangkan produk baru atau merumuskan kembali sikap yang menguntungkan konsep produk yang sudah ada. Nah, berikut ini merupakan sumber referensi dari presentasi kelompok kami. Kemudian, berikut ini merupakan sumber video dari presentasi kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam hal penyampaian kata, kami mohon maaf dan semoga presentasi ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Terima kasih.